IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana dari akronim tersebut mempunyai arti ilmu, pengetahuan, maupun teknologi. IPTEK berisi sumber informasi yang bisa meningkatkan pengetahuan atau menjadi wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Salah satu ahli menyebutkan bahwa IPTEK merupakan seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Lalu ada hukum. Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan perilaku manusia. Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Sejarah perkembangan IPTEK dalam bidang hukum terbagi menjadi 6. Yang pertama, era kuno. Hukum pertama kali terdokumentasi melalui teknologi tulisan seperti hukum Hammurabi di Babilonia, di Yunani dan Romawi. Filsafat menjadi dasar pengembangan teori hukum dengan teknologi sederhana seperti papirus digunakan untuk mencatat aturan hukum. Yang kedua, abad pertengahan. Hukum berkembang dengan pengaruh agama. Seperti hukum kanonik dan syariat Islam. Teknologi tulisan seperti kertas juga membantu penyebaran hukum tertulis secara luas. Ketiga, Renaissance dan revolusi ilmiah. Penemuan mesin cetak pada abad ke-15 mempermudah distribusi hukum tertulis. Lalu pada abad ke-17, konsep ilmiah tentang bukti mulai diterapkan dalam penegakan hukum menjadi cikal bakal forensik modern. Lalu yang keempat, abad ke-19. Kemajuan seperti mesin tik dan telegraf mempercepat dokumentasi hukum. Teori hukum modern seperti positivisme berkembang pesat didukung teknologi penyimpanan data yang lebih terorganisir. Kelima, abad ke-20. Digitalisasi dimulai dengan komputer yang mempermudah pengeluaran dokumen hukum. Teknologi forensik seperti analisis DNA dan sidik jari menjadi alat utama pembuktian di pengadilan. Internet memungkinkan akses hukum secara daring, meningkatkan transparansi. Lalu yang terakhir, era modern. Seperti AI, blockchain, dan big data digunakan dalam analisis hukum, kontrak otomatis, dan pengeluaran data. Namun, tantangan baru muncul, seperti kejahatan cyber dan perlindungan data, yang memerlukan adaptasi hukum. Dengan IPTEK tentunya sangat memengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di bidang hukum. Nah, sekarang kita akan membahas dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan IPTEK di bidang hukum terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, dampak positif dulu. Dampak positif pada sila yang pertama yaitu teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, sehingga mendorong perilaku yang lebih etis dan juga bermoral. Contohnya, dengan penggunaan CCTV di ruang sidang dapat memantau perilaku hakim dan juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan kode etik. Dampak positif terhadap sila yang kedua yaitu teknologi dapat membantu melindungi hak asasi manusia dan mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan. Untuk contohnya, yaitu ada teknologi forensik DNA yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban.
Kemudian juga aplikasi mobile yang menyediakan informasi hukum gratis yang dapat membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka. Selanjutnya yaitu dampak positif terhadap sila ketiga, yaitu teknologi dapat memperkuat sistem hukum nasional dan juga memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Untuk contohnya, database kejahatan terpadu yang dapat diakses oleh seluruh penegak hukum di Indonesia sangat mempermudah koordinasi dan juga penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, kerjasama internasional dalam penegakan hukum seperti pertukaran informasi kejahatan lintas negara sangat difasilitasi oleh teknologi. Kemudian, dampak positif terhadap sila keempat, yaitu teknologi dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas lembaga hukum, serta mendorong partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan hukum. Contohnya, website pengadilan yang mempublikasikan jadwal sidang dan juga putusan pengadilan sangat meningkatkan transparansi lembaga hukum. Kemudian juga konsultasi publik online atau petisi online memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan hukum. Dampak positif terhadap sila yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu teknologi dapat membantu mewujudkan keadilan distributif dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Untuk contohnya, sistem informasi untuk memantau penyaluran bantuan sosial sangat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan juga mengurangi potensi korupsi. Kemudian teknologi juga dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan juga memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemberian layanan publik. Kedua, yaitu dampak negatif. Dampak negatif terhadap sila pertama Pancasila yaitu teknologi dapat disalahgunakan untuk melanggar etika dan moralitas dalam penegakan hukum. Contohnya, penggunaan deepfake untuk memasukkan bukti atau kesaksian jelas melanggar etika dan juga moralitas dalam penegakan hukum. Ketergantungan berlebihan pada teknologi juga dapat mengurangi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik hukum. Selanjutnya, dampak negatif terhadap sila kedua Pancasila, yaitu teknologi dapat menyebabkan diskriminasi dan juga pelanggaran privasi. Contohnya, algoritma yang bias dalam sistem peradilan dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Teknologi pengenalan wajah yang digunakan tanpa izin melanggar privasi individu, serta kejahatan cyber seperti peretasan data pribadi atau penipuan online sangat-sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif terhadap sila ketiga Pancasila yaitu kesenjangan teknologi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan dan juga informasi hukum. Untuk contohnya, kesenjangan digital menyebabkan masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses informasi dan juga layanan hukum. Penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial sangat memicu polarisasi dan konflik sosial. Selanjutnya, dampak negatif terhadap sila keempat Pancasila, yaitu teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mengurangi akuntabilitas lembaga hukum. Contohnya, teknologi dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui buzzer atau kampanye disinformasi. Sistem peradilan yang menggunakan teknologi tanpa transparansi mengurangi akuntabilitas lembaga hukum. Yang terakhir, dampak negatif terhadap sila kelima Pancasila, yaitu kesenjangan digital dapat memperlebar kesenjangan sosial dalam akses terhadap keadilan. Untuk contohnya, kesenjangan digital menghambat akses masyarakat miskin terhadap informasi hukum dan bantuan hukum. Teknologi pengawasan yang tidak etis juga dapat digunakan untuk menargetkan kelompok marginal dan melanggengkan ketidakadilan. Di era digital ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut iptek sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan kita, termasuk di bidang hukum. Nah, dengan adanya teknologi ini, ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan yang perlu kita hadapi. Maka dari itu,
kita sebagai masyarakat harus bersikap selektif dalam memanfaatkannya. Gimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah memahami dampak teknologi. Kita harus memahami dulu dampak dari teknologi ini. Contohnya, sekarang ada e-court yang memungkinkan sidang dilakukan secara daring. Blockchain untuk transaksi hukum yang lebih aman atau kecerdasan buatan yang bisa menganalisis kasus hukum secara cepat. Ini semua mempermudah akses hukum. Tapi, kalau kita tidak memahami cara kerja dan risikonya, bisa-bisa malah disalahgunakan. Jadi, pemahaman yang cukup itu kunci utama. Yang kedua adalah mengutamakan etika dan keamanan. Teknologi hukum memang canggih, tapi kita tetap harus memperhatikan etika dan keamanannya. Misalnya, saat menggunakan platform hukum digital, kita sering diminta memasukkan data pribadi. Nah, kita harus berhati-hati, jangan asal membagikan data tanpa memahami risikonya. Karena kalau kita jatuh ke tangan yang salah, bisa terjadi penyalahgunaan. Privasi itu hak kita, jadi harus dijaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mendukung regulasi yang adil. Supaya teknologi ini berkembang ke arah yang positif, regulasi yang mengaturnya juga harus jelas dan adil. Kita sebagai masyarakat perlu mendukung undang-undang yang mengatur perlindungan data dan keamanan siber. Kalau ada aturan yang kurang berpihak kepada keadilan, kita harus proaktif menyuarakan pendapat. Jangan sampai teknologi malah merugikan kita karena regulasinya belum siap. Yang keempat adalah menyaring informasi hukum digital. Di era digital, informasi hukum itu gampang banget kita temukan. Tapi hati-hati, gak semua informasi yang beredar itu benar. Kadang ada berita hoaks atau informasi yang enggak valid. Nah, kita harus pintar menyaring dan selalu cek kredibilitas sumbernya. Jangan langsung percaya tanpa memastikan kebenarannya dulu. Kemudian yang kelima adalah berpartisipasi dalam literasi hukum digital. Satu hal yang gak kalah penting adalah meningkatkan literasi hukum digital. Artinya kita harus belajar dan memahami bagaimana teknologi bisa membantu akses keadilan, sekaligus mengenali potensi dampak negatifnya. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkannya dengan lebih bijak dan tidak mudah terjebak dalam penyalahgunaan teknologi.